Oke. Mas Odi, ini ada beberapa titipan pertanyaan. Mm-mm. Mungkin ya sedikit mengulang, nggak apa-apa ya Mas Odi, misalkan sedikit mengulang. Ah, Jadi apa sih IAW itu gitu? Lebih ke pengertian IAW itu apa gitu. oke, teman-teman banyak yang mungkin secara deskripsi ya, IAW ya, Iya. Ini Ikatan kan Alumni kebetulan itu juga sama. banyak yang baru lulus juga. Mungkin pengen Oke, tahu apa sih IAW itu. Ikatan Alumni Wikusama yang jelas singkatannya. Kalau berbicara Ikatan Alumni adalah berisi alumni-alumni SMK Telkom Sandi Putra Malang. Mulai dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir, dan kalau secara bagaimana untuk menjadi anggota secara otomatis Anda lulus akan menjadi anggota secara otomatis secara de facto. Tapi secara yuridisnya sampai sekarang kita masih belum mempunyai cara untuk mendata bahwa Anda adalah alumni yang aktif. Memang kita juga masih sering kali mengupdate data ya. Alumni, mohon maaf, alumni yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia seberapa banyak? Kita juga belum tahu juga, ya. Kita juga ada beberapa alumni yang sudah semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa alumni yang sudah meninggal dunia, sudah mendahului kita, itu sudah ada juga. Jadi kita perlu selalu mengupdate hal itu terus menerus. Artinya kalau berbicara secara bagaimana cara mendaftar, Anda secara de facto sudah menjadi alumni. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengikuti aktivitas-aktivitas yang ada di alumni, terutama informasi-informasi yang ada di alumni. Saat ini tidak ada cara lain selain menggunakan sosial media, ada IG, makanya join dengan IG-nya Wikusama, dan juga melalui Facebook. Facebook ini kan memang tadi malam ya kalau nggak salah di Facebooknya Mbak Iis itu ketika kemarin habis promosi yang dengan SMK Telkom itu sih itu ada Iya. angkatan tua yang bentuk aku gak duwe IG, aku duwe Facebook ketara umure kan gitu ya. Saya juga baru aktif baru beberapa kali. Artinya kalau kalau bicara Facebook ya itu menjadi salah satu bagian sosial media promo, dan teman-teman boleh aktif mencari aja searching Wiku sama di IAW juga ada. Itu biasanya ada informasi-informasi. Kemudian yang kedua melalui WAG ini posisinya masing-masing angkatan harus punya WAG, saya yakin juga punya. Kemudian setiap angkatan harus punya perwakilan di WAG perwakilan angkatan. Cuma itu sampai kapan? Karena namanya WAG itu membernya kan juga jumlahnya terbatas pasti ya. Betul. Satu angkatan sekarang itu berapa banyak sih sekarang? Satu angkatan lulusan satu Kalau angkatan berapa banyak? angkatan saya sih masih 200, masih 200-an. Tapi kalau udah angkatan bawah kan udah mulai nambah kelasnya kan. Yang sekarang angkatan terakhir, angkatan 25 itu berapa lulusannya? Ada yang tahu nggak? Karena Angkatan ada 25. dan kurang kurang update nih saya. Ya, kalau nggak salah lebih dari 6 kelas sekarang ya Mbak Susi ya? Iya, lebih. Hmm. Jadi artinya kalau misalnya satu angkatan pun dengan jumlah segitu banyak itu tidak bisa menampung satu WAG, angkatan nggak bisa menampung. Mau tidak Betul. mau untuk informasi distribusinya kita harus menggunakan satu cara, dan cara itu tidak ada cara lain selain harus menggunakan apps, dan apps ini yang kita coba untuk bangun untuk memberikan informasi. Let's say informasinya tidak hanya dari pengurus kepada member, tapi juga dari member kepada member yang lain, one to many atau many to many dan segala macam seperti itu. Ya teman-teman bisa saling memberikan informasi. Dan kalau tanya apakah nanti akan ada nomor ID-nya, sedang kita pikirkan uniknya. Kalau mau menjadi anggota Wikusama, kita sedang pikirkan uniknya. Bahkan kemarin kita juga sama Mas Yusron sedang memikirkan bagaimana membuat kartu untuk elektroniknya. Saya bilang ke Mas Yusron, ya itu nanti ke depan, tapi yang jelas jadi dulu deh. Betanya jadi dulu, nanti habis itu kita bisa membuat kartu ke depannya, yang kartu ini bisa menjadi kartu diskon kayak untuk ke merchant kayak atau kemana pun segala macam nanti ke depan itu belakangan. Yang penting kita jadi dulu aplikasinya, jadi beta dulu, dan semoga kalau saya tadi malam telepon sama Mas Yusron, insya Allah nggak sampai Agustus ya Mas Yusron ya, betanya sudah kita rilis ya Mas Yusron ya. Harapannya sih Amin. Mas ketika Yus, kecil Mas Yus. Mas Yusron ada kok di sini. Ada deh. Ketika nanti kita bisa promokan ke adik-adik yang baru lulus untuk join ke sana, dan kita bisa melihat secara real alumni Wikusama yang aktif itu artinya yang masih bisa kita kontak dan dia masih bisa connect ke alumni ada berapa ribu orang di situ. Saya yakin nggak 100%, saya yakin pasti kurang 100%. Paling tidak kita berusaha untuk silaturahim ini jangan sampai putus, bahkan sampai ke anak turun kita pun juga kita mempunyai kebanggaan bahwa bapak saya itu alumni SMK Telkom, ibu saya dari Berarti alumni SMK kalau Telkom. berdasarkan itu, boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari alumni sendiri untuk biar memperlancar program-program dari Mas?
Dodi. Oh ya, boleh dijelasin juga program kerjanya Mas Dodi nggak? Yang sekarang program kerja saya tidak terlalu banyak, hanya sekarang menyelesaikan untuk yang aplikasi itu, kemudian sama menyelesaikan yang apa namanya donasi. Saya ada tamu nak? Siapa saya? Oh, Jugian. Dibukain nak sayang. Mari ini, sampai anak-anaknya. Mohon maaf, ada tamu. Apa? Jadi program kerja cuma dua. Yang pertama kita meneruskan apa yang jadi legacy yang dari pengurus yang sebelumnya. Yang kedua kita menambah untuk yang aplikasi, sama sekarang ini kalau bicara bantuan itu kan dari legacy yang penerusnya ya, dari yang sebelum kita hanya meneruskan saja. Yang kedua adalah kita bagaimana aplikasi ini agar bisa segera on. Tahun depan insya Allah kita untuk program-program lainnya akan lebih mudah ketika ada aplikasi. Kalau belum ada aplikasi rasanya kita akan terus-menerus terkendala dengan obstacle-obstacle yang sama, tidak akan berubah nanti itu. Nah, bantuan dari alumni sendiri apa kira-kira, Mas? Jadi kalau yang saya minta tolong ke teman-teman alumni, yang pertama saling kontak sama angkatannya, jangan sampai putus silaturahimnya. Yang kedua, jangan sampai tidak mengikuti minimal, tidak mengikuti apa namanya WAG masing-masing angkatan. Itu minimal sekali ya. Rasanya kok kebajut men, misalnya ada alumni nggak ikut WAG-nya, angkatannya kebajut men. Iya. Masa iya sih nggak mau ikut apa namanya melihat perkembangan atau kabar terakhir dari teman saya dan segala macam. Apa iya dia nggak pernah punya teman sama sekali? Kalau ada orang seperti itu ya nggak apa sih. Sudah aneh aja kalau orang sudah seperti itu. Tapi kok ya bisa hidup Mungkin orang aja seperti orangnya itu. join, Mas, terus habis itu tersindir, akhirnya minta Ya, digabung. iya haruslah. Kenapa begitu? Anda tidak bisa hidup sendiri. Bisa jadi saya nggak butuh teman-teman, tapi bisa jadi Anda bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semangatnya gitu deh. Iya. Saya nggak butuh bantuan dari teman-teman. Oh iya, saya juga tidak berharap Anda bisa membantu teman-teman. Tapi Mbok ya, kalau misalnya bisa, Anda bisa membantu teman-teman. Jadi Anda tidak dibantu sama teman-teman, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya semangatnya dibalik, saya bisa membantu teman-teman. Itu alangkah indahnya kalau bisa seperti itu semua Wah, alumni. keren ini, keren. Jadi ya sudahlah, jangan baper, jangan jaim untuk join ke masing-masing WAG angkatannya, minimal WAG angkatannya. Kalau di WAG angkatannya itu ada perdebatan, kebanyakan perdebatan masalah politik, masalah apa dan segala macam, jangan baperan. Diingat-ingat yang baik-baik saja, sehingga biar tidak terpecah hanya gara-gara masalah politik, kemudian keduanya terpecah, pendukung A, pendukung B dan segala macam. Bus, itu sudahlah, ini masalah kedewasaan. Ya, silaturahim itu mahal harganya hanya karena masalah politik yang kita sendiri juga nggak dapatkan apa-apa. Anda punya pendapat A, silakan. Anda punya pendapat B, silakan. Jangan saling menyalahkan, sudah. Dan yang kedua, jangan baperan juga ya kalau untuk itu. Kemudian di angkatannya masing-masing, saya harapkan mereka juga bisa mendaftarkan diri untuk masuk ke WAG perwakilan angkatan. Tanyanya ke siapa? Bisa ke kakak kelasnya siapa, ke saya langsung bisa, ke Mbak Susi juga bisa ya, ke pengurus juga bisa. Mas, saya dari angkatan 25, saya angkatan 26, saya angkatan 27, saya ingin masuk ke perwakilan angkatan, saya sebagai perwakilan angkatan. Oh, oke, monggo silakan. Siapa namanya? Kita daftarkan di situ nanti. Oke. Gitu. Mas, boleh di-share nggak kesan-kesan, termasuk kritikan, kedepannya live gimana gitu nggak? Mungkin ini akan sama dengan live pertama sebelumnya, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Saya malah nggak tahu bagaimana memberikan kesan dan kritikan untuk live IG, karena saya itu orang yang paling awam dengan IG. Jujur kata ya, saya ulang lagi. Saya itu kemarin taunya live IG ini dikasih taunya sama Mas Parjon, diajari caranya. Deso kon ikut bahasanya gitu ya, sudahlah dindes-desanya dia untuk live IG. Saya jujur jarang melakukan seperti ini live IG. Ya ada karakter seorang yang berbeda-beda ya, ada yang introvert, ada yang extrovert dan segala macam. Tapi kalau yang sudah dilakukan sama teman-teman IAW ini sudah sangat bagus sekali. Saya berharap Mbak Susi sama teman-teman pengurus nantinya ya, nanti kita gantian, tidak Mbak Susi terus sebagai moderatornya. Jadi siapapun sudah jadi moderator, gantian untuk menghandle IAW Kusama akunnya.
setiap minggu kalau misalnya ada ya Mbak Susi ya. Kemungkinan sih kita ngeplannya sih emang setiap minggu dan dengan tema yang beda-beda. Cuman ya ini masih Hmm. plan dan semoga emang beneran jalan. Ya, kalau minggu depan saya harap kita sudah tidak bicara lagi tentang Wiku Sama, tapi kita bicara tentang opportunity. Ya, Gini, tema-tema sih. opportunity itu gini, kalau kita bicara era pandemik seperti ini ya, teman-teman yang mempunyai pendapatan bulanan mungkin agak safe, tapi safe-nya sampai kapan? Kalau misalnya perusahaannya dalam waktu 1 tahun yang akan datang dia masih bisa survive, insya Allah masih safe 1 tahun. Tapi kalau misalnya perusahaannya memang rentan, 2 bulan 3 bulan lagi bisa jadi bermasalah. Itu yang pendapatan bulanan. Seperti saya contohnya pendapatan bulanan. Tapi yang saat ini untuk yang pendapatan harian, apalagi teman-teman pengusaha yang justru harus menggaji karyawannya, ini Iya. teman-teman juga bagaimana mereka bisa survive dalam kondisi seperti ini. Kita kan nggak punya triknya nih. Kalau misalnya bisa mengajak salah satu pengusaha di sini yang dia bisa survive di era pandemi, entah itu sebelumnya saya harus menyiapkan, sudah menyiapkan mana mana apa namanya tabungan, mana operasional, mana buffer untuk keadaan saat ini kita menggunakan buffer atau seperti apa saya nggak tahu. Itu posisinya teman-teman pengusaha yang tahu untuk itu. Dan yang terpenting lagi tidak hanya bagaimana survive, tapi juga bagaimana mencari opportunity, mencari peluang. Karena saya di prinsip hidup saya itu ya kita itu mulai lahir kan sudah punya masalah pasti ya. Karakteristiknya kita punya masalah itu apa? Lahir itu kita tuh nangis, nggak ada yang ketawa. Artinya kita tahu bahwa dunia ini penuh masalah dan nggak ada yang namanya orang nggak punya masalah, pasti punya masalah. Paling nggak paling enteng masalahnya itu cuma satu yang saya lihat ya, jomblo itu enteng lah masalah jomblo itu. Jadi mohon maaf teman-teman jomblo, Anda kalau misalnya jomblo kok nggak belum menikah, belum dapat pasangan, itu masalah yang paling enteng. Insya Allah Anda akan dapat asal Anda tidak menaruh posisi Anda yang paling tinggi untuk standarnya ya. Cuma yang kalau yang saat ini kita bicara masalah, ini teman-teman terutama pengusaha ya, ini luar biasa yang dihadapi. Cuma saya yakin, saya sendiri juga mempunyai apa ya, mempunyai keyakinan bahwa di setiap masalah itu pasti ada peluang, pasti ada opportunity. Tempo hari apa waktu itu saya lupa, dalam minggu kemarin memang saya mengkonekkan 2 orang alumni yang ada di wilayah mana sama wilayah mana, saya nggak menyebutkan. Mereka saling berkontak karena satu dia mengeluh barangnya nggak bisa keluar, yang satu dia mengeluh sekarang cari bahan baku susah. Saya ketemukan, saya ajak ngobrol conference bertiga, alhamdulillah ada deal dan segala macam seperti itu. Itu adalah peluang istilahnya, opportunity. Nah, untuk bisa mencari opportunity ini, kan tidak apa ya, tidak mudah. Bagaimana kita bisa mempunyai mindset, kalau bahasa kerennya orang Harvard bilangnya sistem dynamic thinking. Bagaimana kita bisa membuat sistem dynamic thinking di otak kita untuk kita membalik sebuah masalah menjadi opportunity. Dengan sisi kreatifnya di situ. Nah, itu kalau misalnya bisa diajak salah satu orang siapa, bukan saya yang jelas, bukan saya bukan orang yang seperti itu, saya nggak punya kemampuan untuk seperti itu. Cari teman-teman yang bisa punya kemampuan seperti itu, yang bisa membuat sebuah masalah, sebuah problem, sebuah obstacle menjadi opportunity untuk di-share. Kreativitasnya seperti apa? Saya juga pengen dengar sebenarnya, saya juga pengen dengar. Yang kedua, kalau misalnya bisa diajak bagaimana bertahan di era pandemik, ya. Kalau kemudian yang ketiga, ya sesekali diajaklah Mas Perdana untuk men-share laporannya terkait dengan yang sudah didistribusikan dan segala macam. Dan Oh, bisa yang ya. saya tertarik sebenarnya, saya sempat kemarin ngobrol sama Mas Adit ya. Sesekali diajak teman-teman yang ada di luar negeri dan dia bisa live Ya. dari kota yang di sana, misalnya dari Nairobi Mas Noka, dari New York Mas Wimbo ya. Kemudian teman-teman yang ada di Ya benar. Singapura itu kan juga banyak sekali juga. Ada juga teman-teman yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur juga banyak juga di sana. Silakan nanti bisa live dengan mereka yang ada di luar negeri. Paling enggak ketika live begini backgroundnya bukan seperti statis seperti ini. Jadi backgroundnya sudah bisa apa namanya towernya New York nanti bisa seperti itu. Walaupun kondisinya sedang lockdown atau apa whatever itulah. Tapi ya yakin ada caranya untuk kita bisa tergugah bahwa Wiku Sama itu besar. Ya, Wiku Sama itu menyebar. besar. Tidak hanya di Indonesia aja, dan jangan berpikir bahwa Wiku Sama itu bedanya IT tok, enggak, Betul. macam-macam.
mulai dari artis sampai dari apa namanya kiai itu ada, mulai dari anggota dewan, kepala desa sampai ketua RW kayak jadi komandan banser itu ada, macam-macam. Jadi Anda itu harus bangga dengan Wikusama, bahkan kalau bicara bangganya dengan Wikusama pun posisinya, jadi Anda harus bangga sama Wikusama, saya yakin itu. Iya, betul Oke, itu. saya Sebenarnya di luar negeri nanti Mas Noka bisa dikontak, Mas Wimbo bisa dikontak. Ya, silakan nanti dikontak Mbak Susi atau siapapun lah. Nanti kalau misalnya saya harus jadi moderatornya untuk Wimbo, saya jadi moderatornya untuk Mas Noka atau Mas apa namanya Awang Junaidi, jadi moderatornya teman-teman yang ada di Singapura, ada Mas Eko, ya, ada siapapun yang ada di sana. Silakan. Kalau untuk yang teman-teman luar negeri, saya akan bersemangat. Menarik kalau kita bicara kayaknya di luar. masukan banget ini untuk next tema-temanya. Ya, jadi kalau tema-temanya dibuat yang tidak membosankan dan yang terutama adalah teman-teman kita saling mempromosikan live ya. Saya Ya. boleh nggak membuat target? Minggu depan Ya. temanya materinya apa yang menarik, minimal yang bisa live streamingnya melihatnya yang join itu ya. Itu minimal yang bisa melihat langsung itu lebih dari 50. Bisa nggak? Kalau misalkan join dari awal sampai akhir 50 gitu maksudnya. Bukan viewernya itu loh. Viewernya kan yang di atas yang gambar mata itu, sebelahnya live itu. Iya, berarti kan Ini yang ada. join dari awal sampai akhir. Mm-mm. Mungkin ini Dari teman-teman 50. IAW yang lain, pengurus IAW yang lain silahkan menjawab. Oh iya, Iya. minggu depan libur Mas. Minggu depan kita ini Lebaran. Oh iya, rek lari sampai Rio gara-gara gak tahu kerja Astaga. makanya. Kerjanya ngomong lagi. Benar. Rio seperan. Nanti kita ya. Ya akan diusahakan kan kita teman-temannya juga banyak yang artis, biar suruh nyebarin aja. Iya, kalau tadi saya lihat sih ada beberapa yang join yang bukan anggota Wikusama ya. Ada saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang join bukan anggota Wikusama. Ada sekarang masih ada nggak orangnya ya? Udah lari kali. Udah lari.